Kutukan Piala AFF itu jelas saudara-saudara dan nyata. Australia yang menjadi juara Piala AFF U16 saudara-saudara pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia. Sementara Indonesia yang dikalahkan Australia justru lolos. Sebelumnya juga sama, juara Piala AFF U16 sebelumnya juga gagal. Ini berarti saudara-saudara, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tampil di Piala Dunia U17. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Tidak lebay, saudara-saudara, tidak lebay, tidak lebay. Yang penting bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, fase grup Piala Asia U17 telah berakhir, telah selesai saudara-saudara, setelah pertandingan terakhir di grup D saudara-saudara. Pertandingan terakhir di grup E dengan hasil Iran melawan Tajikistan. Tajikistan mengalahkan Iran, kemudian Korea Utara bermain imbang dengan Oman. Itu berarti saudara-saudara, 8 tim dari Asia yang tampil di Piala Dunia U17 sudah ditentukan. Bersamaan dengan tuan rumah Qatar, saudara-saudara, 8 tim yang akan tampil adalah Uzbekistan dan Arab Saudi di grup A. Kemudian Jepang dan Uni Emirat Arab di grup B, Indonesia dan Korea Selatan di grup C, kemudian Tajikistan dan Korea Utara di grup D. Dan di perempat final nanti Indonesia akan berhadapan dengan Korea Utara, kemudian Tajikistan berhadapan dengan Korea Selatan, Jepang berhadapan dengan Arab Saudi, Uzbekistan berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Artinya saudara-saudara, Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Dunia, sekaligus berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Sementara sisanya adalah satu dari konfederasi dari Asia Tengah, Tajikistan, kemudian ada dua dari Asia Tengah, Uzbekistan dan Tajikistan, kemudian ada Arab Saudi. Arab Saudi dua dari Asia Barat, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dan sisanya 3 dari Asia Timur, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara, saudara-saudara. Dan ini nanti mereka akan bertanding untuk merebutkan tiket semifinal, kemudian nanti pertandingan final, dan tentu saja untuk menjadi juara Piala Asia U17. Keberhasilan Indonesia ini ya luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Ini juga sekaligus menegaskan tentang kutukan yang selama ini yang sering terjadi menimpa juara Piala AFF. Di level senior, di level U20, U19, U16, U17 itu juara-juara Piala AFF itu selalu tidak terlalu bisa bersinar di level Asia lah saudara-saudara. Vietnam juara Piala AFF di level senior kan, nggak lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Thailand sebelumnya juara Piala AFF juga tidak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia yang lolos di level senior. Di level junior U19 juaranya Indonesia. Tidak juga mampu bersinar bersaing di Piala Asia U20.
Sebelumnya U17, U16 Indonesia juara, eranya Bima Sakti juga, kemudian di level Asia juga tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, bahkan begitulah tampil di Piala Dunia dengan keberuntungan karena status Indonesia sebagai tuan rumah waktu itu ya 2023, 2022, 2023. Sekarang pun sama saudara-saudara. Australia kalau saudara-saudara ingat adalah juara Piala AFF U16. U16 Australia, saudara-saudara. Australia itu kalau U16, U17 dia ikut berkompetisi di Asia Tenggara. Tetapi kalau di seniornya itu dia berkompetisi di Asia Timur. Nah, Australia, saudara-saudara, itu juga pada akhirnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Juara Piala AFF U16 itu tidak mampu berbicara banyak di Piala Asia U17. Mereka bermain imbang dengan Vietnam, kemudian kalah dari Uni Emirat Arab, dan kalah dari Jepang. Padahal sebelumnya mereka juara Piala AFF U16. Waktu kualifikasi Piala Asia U17 juga mereka hanya bermain imbang dengan Indonesia. Jadi ya nggak ada gunanya lah saudara-saudara membangga-banggakan gelar juara Piala AFF, karena faktanya yang jauh lebih penting adalah level di atas itu, level Asia, level keberhasilan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U17 adalah taktik dan strategi pelatih yang cukup cerdas, cukup jitu saudara-saudara. Ini harus saya salut kepada pelatihnya. Ini fakta saudara-saudara. Kenapa saya harus mengatakan itu? Nova Arianto sejak awal tidak menjadikan Piala AFF sebagai prioritas. Beda dengan Coach Indra Syafri, beda dengan Coach Bima Sakti, beda dengan Coach Fahri Husaini, beda dengan pelatih-pelatih itu yang beda dengan Bung Toel yang sangat bersemangat, sangat memuja-muja gelar juara di Piala AFF. Nova Arianto sejak awal memang tidak menjadikan Piala AFF U16 sebagai target. Dia hanya menjadikannya sebagai proses. Proses sajalah saudara-saudara, sparring partner, latih tanding, uji coba menghadapi lawan-lawan yang berat. Di situ dia ditempa di situ dan terbukti saudara-saudara di Piala AFF juga nggak juara juga nggak apa-apa, santai aja. Dan walaupun banyak kritik juga waktu itu, ada beberapa pengamat kemudian pelatih-pelatih lokal itu yang memuja-muja Piala AFF itu mengkritisi, tetapi cuek aja lah Coach Nova ini, dan akhirnya prioritasnya adalah tetap di Piala Asia, Piala Dunia. Dia membuktikan itu di kualifikasi Piala Asia ketika mampu menahan imbang Australia yang notabene adalah juara Piala AFF. Dia mampu mengalahkan Kuwait, main di Kuwait saudara-saudara, tuan rumahnya Kuwait. Beda dengan U19, U20 yang kualifikasi tuan rumahnya di Jakarta, ini tuan rumahnya Kuwait, dan itu menurut saya luar biasa saudara-saudara. Dan puncaknya tentu saja di Piala Asia U17 ini saudara-saudara, walaupun ada sejumlah pengamat mengatakan penampilan tidak meyakinkan, lolos tapi nggak meyakinkan, nggak masalah bro. Kalau kau mau nonton pertandingan sepak bola yang meyakinkan, tontonlah Barcelona, tontonlah Real Madrid, tontonlah Arsenal, Liverpool, Inter Milan, mana lagi, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv. Bukan. Ya, tontonlah sepak bola Eropa kalau Anda mau menikmati sepak bola yang sebenarnya. Tetapi kalau pertandingan tim nasional Indonesia itu tidak usah kita berpikir terlalu jauh idealisme. Yang perlu adalah emosi kita sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara, sebagai penduduk Indonesia. Itu yang penting daripada sekedar permainan yang meyakinkan. Lagi pula ngapain juga kalau tampil meyakinkan, tapi kalau nggak menang. Sejarah itu hanya mencatat pemenang. Sejarah itu hanya mencatat orang yang juara, yang lolos ke fase berikutnya, bukan tim yang bermain bagus, bermain indah. Belanda itu berkali-kali main indah juga nggak pernah juara Piala Dunia, dan itu juga dicatat dalam sejarah yang pahlawannya tetap saja selalu yang juara. Masalah saudara-saudara, tidak masalah tidak meyakinkan. Yang penting adalah taktik dan strategi yang digunakan itu tepat. Saya sudah bilang tepat sekali. Nova Arianto lawan Korea Selatan, dia defensif, parkir bus, tidak masalah.
Korea Selatan aja yang penyelesaian akhirnya buruk. Kalau Korea Selatan penyelesaian akhirnya bagus seperti Jepang, mungkin Indonesia bisa kalah di pertandingan pertama. Tetapi ya itu bagian dari strategi, bagian dari taktik. Sepak bola itu bukan tentang otot saja, tetapi juga tentang otak, berpikir jernih, berpikir cerdas. Memainkan sepak bola itu bukan hanya sekedar ngotot, ngerebut bola, enggak, bukan sekedar nendang, tetapi bagaimana ball possession, bagaimana pertahanan, bagaimana menggalang pertahanan yang rapat, itu juga bagian dari taktik, bagian dari strategi sepak bola, dan itu diterapkan dengan bagus oleh Nova Arianto pada pertandingan pertama melawan Korea Selatan. Kemudian ketika melawan Yaman juga terlihat pada awal-awalnya itu hati-hati sekali. Hati-hati sekali, bertahan lebih dulu, mengamati situasi, baru kemudian ketika lawan ada celah untuk menghukum lawan, menyerang lawan. Kemudian Indonesia, Nova Arianto memerintahkan pemain untuk menyerang, dan terbukti kita bisa menang dengan skor yang lumayan lah. 4-1 ya, 4-1 atau berapa. Itu adalah catatan yang cukup bagus. Kemudian ketika pertandingan terakhir melawan Afghanistan, ya pilihan yang paling masuk akal adalah rotasi. Nah, rotasi karena turnamennya masih ada perempat final. Nanti kalau kita lolos, masih ada semifinal, masih ada final, dan masih ada Piala Dunia U17. Sehingga Nova Arianto butuh untuk mencoba semua pemainnya. Butuh mencari skema-skema terbaik. Butuh memberi kesempatan kepada pemain, pemerataan kepada pemain untuk diberi pengalaman jam terbang bermain di turnamen yang resmi, Piala Asia U17. Dan itu tepat menurut saya, dan hasilnya walaupun 2 gol terjadi di menit ke 90 plus 4 dan 90 plus 6 ya. Tidak masalah saudara-saudara. Faktanya kita lolos, ya kita tinggal lihat saja nanti kelanjutannya akan seperti apa. Saudara-saudara, bagi saya penampilan Indonesia U17 ini di perempat final itu adalah bonus. Bonus saudara-saudara, bonus. Dia tampil di perempat final, alhamdulillah, syukur-syukur, puji Tuhan kalau dia bisa lolos sampai ke semifinal. Itu juga lebih bonus lagi. Lebih bonus lagi kalau dia bisa tampil di final dan juara. Itu super bonus. Super bonus menurut saya. Jadi ini sudah bonus, sudah nggak usah dikasih beban lagi. Biasanya kan kalau sudah begini, orang-orang ini ya, fans-fans, kemudian pengamat FOMO itu, mereka akan menuntut jauh lebih tinggi. Wah, harus juara lah. Apalagi lawan Korea Utara yang terbelakang negaranya. Jangan begitu. Korea Utara itu walaupun negaranya tertutup, dia pembinaan sepak bola di level juniornya bagus. Sepak bola putrinya bagus karena statusnya masih amatir. Jadi pemain itu dikumpulkan dalam sebuah pemusatan latihan jangka panjang yang lama sekali. Mereka ditempa di situ, dan itu sudah terbukti, sejarah mencatat Korea Utara itu selalu bagus di level junior di sepak bola putri karena statusnya masih amatir, bukan profesional. Mereka jeleknya itu kalau sudah naik ke profesional karena negara mereka tidak boleh ada profesional. Itu, dan ini menurut saya bonus, nggak usah dikasih beban, biarkan mereka bermain lepas, biarkan Nova Arianto meracik taktik dan strateginya sendiri. Kemudian kalau bisa menang mengalahkan Korea Utara, kemudian kita lolos ke semifinal, kemudian nanti di semifinal kita bisa misalkan ini begini, nanti di perempat final ini kita lawan Korea Utara, saudara-saudara, kita lawan Korea Utara. Nanti kalau kita bisa lolos ke semifinal, kita akan bertemu dengan Uzbekistan atau Uni Emirat Arab. Peluangnya ada, saudara-saudara, peluangnya ada. Uni Emirat Arab kita pernah menjalani pertandingan uji coba, dan hasilnya ya lumayan lah, saudara-saudara. Itu ada. Kemudian tinggal Korea Utara ini karena misterius, dan kalau melihat Korea Utara kemarin hanya bermain imbang dengan Oman, ya saya rasa peluang Indonesia adalah, saudara-saudara. Jadi anggap saja ini bonus. Jauh lebih penting adalah jangan mengharapkan, jangan dibebani lah. Dibebani tim ini supaya main meyakinkan, main indah, main tiki-taka. Suruh main tiki-taka nanti jadinya teka-teki. Malah kacau. Main kayak melawan Korea Selatan itu menurut saya sudah bagus. Karena ini timnya memang didesain untuk seperti itu. Gitu loh saudara-saudara ya. Kalau Anda di tim ini ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, ada Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets.
Carles Puyol. Itu bolehlah Anda berharap tim ini bermain indah, bermain menghibur. Tapi kan tidak seperti itu kenyataannya. Lagi pula ini pemain masih muda. Dan yang amat sangat jauh lebih penting sekali ke depannya, jangan sampai ini tim harus dijaga. Pemain-pemain ini harus dijaga, jangan hindarkan mereka dari menjadi bintang iklan sosis. Atau air mineral atau apalah, nggak usah, ini harus dilindungi benar. Saya harap Coach Nova ini melindungi pemain-pemain ini, jangan sampai pemain-pemain ini tergoda untuk menjadi bintang iklan kemudian diarak keliling kota. Dicegahlah setidaknya sampai nanti Piala Dunia berlangsung, setelah sampai Piala Dunia selesai. Piala Dunia itu kalau nggak salah bulan November ya, jadi dijaga saja, kalau perlu tetap pemusatan latihannya berkala ya, diliburkan, kemudian nanti pemusatan latihan sebulan 2 bulan. Kalau perlu ya terus sampai November nanti dijaga kondisinya, kemudian uji coba ke luar negeri. Dan yang penting kalau uji coba nanti nggak usah live. Nggak usah live karena itu nanti sama juga Anda membuka rahasia dapur Anda kepada tim lawan kalau Anda menggunakan itulah. Yang penting dijaga jangan diimingi bonus pegawai negeri atau anggota TNI. Jangan. Biarkan mereka. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang hasil fase grup Piala Asia U17 yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya tim yang lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia U17 sekaligus lolos juga ke putaran ke fase knockout, ke babak perempat final, saudara-saudara. 4 wakil Asia Tenggara lainnya di U17 ini, Vietnam, kemudian Thailand dan Australia dipastikan tersingkir. Australia kalau untuk U17, U16 itu ikutnya di Asia Tenggara, saudara-saudara ya. Harap diingat itu, kalau senior mereka ikutnya di Asia Timur. Dan itu tiga-tiganya gagal. Dan Australia bahkan adalah juara Piala AFF U16, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat tempo hari tahun lalu, kalau nggak salah itu yang waktu di Surabaya apa di Sidoarjo ya. Itu yang Australia mengalahkan Indonesia di semifinal kalau nggak salah itu, saudara. Semifinal atau di final ya, itu mereka gagal. Vietnam, Thailand juga yang serius sekali di Piala AFF ketika itu gagal. Itu menunjukkan bahwa kutukan Piala AFF itu nyata, dan Piala AFF itu ya nggak penting-penting amat sebenarnya. Hanya sparring partner saja. Dan sebaliknya Indonesia sebelumnya pada waktu dulu-dulu juga Indonesia juara Piala AFF U17 juga pada akhirnya gagal juga. Gagal juga di level yang lebih tinggi. Jadi saya nggak tahu ya apakah ini masih bisa dilanjutkan atau tidak Piala AFF ini. Tetapi ya kalau untuk sekedar sparring partner saya rasa masih bisa lah. Jadi taktik strategi Nova Arianto dan PSSI untuk menjadikan Piala AFF U17, U16 sebagai bahan uji coba ternyata tepat. Sebaliknya, Timnas U20, U19 yang menjadikan Piala AFF sebagai tujuan, mereka juara di sana, pada akhirnya gagal juga lolos ke Piala Dunia. Gagal lolos ke babak fase knockout di Piala Asia U20. Jadi ya nggak usah terlalu digembar-gemborkan oleh Piala AFF itu, mungkin levelnya ya level semacam level kecamatan, level uji coba sajalah saudara-saudara. Dan sekarang Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Dunia bersama dengan Uzbekistan dan Arab Saudi dari grup A, kemudian Jepang dan Uni Emirat Arab di grup B, dan Korea Utara dan Tajikistan di grup D. Selanjutnya di babak perempat final Indonesia akan berhadapan dengan Korea Utara. Kemarin kita di pertandingan pertama menghadapan dengan Korea Selatan. Sekarang kita berhadapan dengan Korea Utara. Itu terjadi setelah Korea Utara dan Tajikistan bermain imbang 2-2 pada pertandingan terakhir.
Nah, dan ya optimis lah saudara-saudara, optimis setidaknya kita bisa menembus semifinal. Nah, syukur-syukur bisa ke final atau juara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, saudara-saudara, santai. Ini hanya bola. Gak usah berkelahi, gak usah nantang tinju. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!